desil 1 itu sampai desil 5 di DTSN, mungkin jumlahnya sekitar 200.000. Kalau tidak salah Pak. Sesuai hitung-hitungan saya mungkin artinya melebihi angka DTKS. Artinya semakin banyak peluang masyarakat untuk menerima bantuan. Hanya saja di dalam DTSN itu ada orang yang seharusnya dia berada di desil 6, tapi posisinya pada saat ini masih ada di desil 4. Ini yang saya tidak tahu apa penyebabnya. Saya di pertemuan di Bapeda yang lalu tanya sama Pak Kepala BPJS ini, BPS ini, jawaban lebih kepada persoalan ini adalah persoalan data dari pusat. Ya, data dari pusat. Tetapi persoalan data dari pusat ini dari mana dia dapat kalau bukan dari sini? Yang saya mau tanya, siapa yang melakukan pendataan di tingkat kabupaten sampaiin data ini sampai ke pusat? Ini yang saya mau tanyakan. Lalu satu hal yang sangat sulit untuk kami lakukan. Tadi ada mengatakan bahwa nama ini masih terdaftar sebagai penerima, sementara dia lebih mampu daripada kami. Kami mau menelusuri dengan cara menggunakan kakak yang bersangkutan. Tapi tidak mungkinlah yang bersangkutan mau menyerahkan kakaknya kepada kami kalau dia tahu ada pelanggaran. Kami mau menelusuri lewat BNBA penerima bantuan. Tetapi saya jadi bingung. Saya minta sama dinas sosial bilang tidak ada. Artinya apa yang membuat saya bingung? Dua yang tidak masuk di akal saya. Pertama, tidak masuk di akal saya, walaupun dinas sosial bukan bagian dari penyalur, tapi dia punya tugas monitoring evaluasi. Bagaimana caranya dinas sosial melakukan monitoring evaluasi kalau tidak punya data itu? Lalu, yang tidak masuk akal saya lagi, bahwa kalau dinas sosial bilang tidak ada, tidak mungkin dia mau bohongi saya. Berarti memang tidak ada. Nah, di sini kita terbuka. Siapa yang pegang data itu? Kalau dulu, saya salut waktu penyaluran BST Kemensos ini, mengapa kita bisa temukan segala sesuatunya yang kurang, lalu kita perbaiki karena 1 minggu sebelum penyaluran, PT Pos Parepare yang berfungsi sebagai penyalur itu sudah memberikan BNBA baik secara institusi, dia berikan kepada dinas sosial dengan TKSK maupun di dalam grup, karena ada grup dibuat oleh PT Pos dengan dinas sosial, jadi terbuka data itu. Dan gampang kami cek, telusuri satu persatu. Oh, ini sudah tidak, ini double, ini anu. Sekarang seperti apa Pak? Karena ini data dinas sosial mengaku tidak punya. Lalu yang paling kami harapkan, entah benar apa tidak, saya dengar ini penyaluran kali ini pos yang biasa dibagi di pos sudah diserahkan juga ke Mandiri. Kalau tidak salah sekarang sementara bikin rekening. Ini nanti seperti apa kalau ke sana lagi lantas tidak ada data? Bagaimana tentang pengawasan yang kami lakukan? Begitupun bapak-bapak anggota dewan, bagaimana mau tahu apa betul warga, apa betul konstituen saya ini yang seharusnya dapat sudah dapat, ini yang seharusnya tidak dapat, kenapa bisa dapat? Kan tidak punya data. Inilah maka saya minta kejujuran, jangan selalu mengatakan bahwa ini kondisi ini memang ditentukan dari atas. Oleh sebab itu, ke depan sekali lagi bahwa pada hari ini saya akui bahwa DTSN adalah data terbaik pada hari ini, pada saat ini jauh lebih bagus dari DTKS. Tingkat akurasi tadi yang saya perkirakan 80%, kalau DTKS yang ada sekarang ini tingkat akurasinya sudah di bawah 60%. Bisa dilihat dari apa yang saya bagikan ini. Itu tercermin di situ. Dan saya tahu jawabannya kenapa bisa begini. Oleh sebab itu, pada saat perbaikan data, karena tadi saya katakan itu sementara DTSN ini adalah data terbaik bagi saya, tingkat akurasinya 80%. Semoga setelah perbaikan nanti
tingkat akurasinya itu bisa mencapai sampai di atas 90%. Dan sebelum saya mengakhiri penjelasan saya pada sesi pertama ini, saya ingin tanya bahwa di dalam perbaikan data ini, posisi BPS di mana? Posisi dinas sosial di mana? Posisi teman-teman pendamping PKH di mana? Dan posisi kepala desa dan lurah di mana? Kenapa saya pertanyakan ini? Supaya kalau ada terjadi kesalahan, tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Salahnya si anu, salahnya si anu. Supaya bisa jelas. Terima kasih. Untuk sementara sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini yang riskan memang kami alami terkait tugas masing-masing, ya. Terkait tugas, jadi tugas dinas sosial ini sebenarnya yang pertama adalah menyangkut BNBA, penerima bantuan yang sudah 2 tahun terakhir ini kami tidak pernah ditembusi dari Kementerian Sosial. Jadi kami hanya mengintip lewat aplikasi, Pak. Aplikasi SISNJ ini tidak bisa di print out. Dia sudah kunci aplikasinya kementerian, jadi tidak bisa di print out kalau kita mau ambil daftar nama-nama penerima bantuan. Terus kemudian yang kedua, BNBA penerima bantuan baik BPNT maupun PKH, ya. Sekarang ini ada peralihan penyaluran, artinya penyalur dari PT Pos untuk BPNT pindah ke PKH, ke Mandiri. Jadi kemarin ini tahun-tahun sebelumnya 2 lembaga penyalur, PT Pos Indonesia dengan Mandiri, ya. Nah, kami buka saja di sini Pak Dewan. Mandiri sangat susah kita dapat BNBA. Kami menyurat, alasannya harus diproses lewat pusat, baru kita bisa dapat. Dan sampai hari ini saya tidak mau lagi menyurat minta BNBA karena sangat susah. Padahal data tak mutu milih lau. Nah dia namelo malingi. Ya, data tadi kita minta Pak. Tidak mau kasih ki. Prosesnya panjang. Makanya Mandiri, saya terus terang, akhir-akhir ini saya kurang koordinasi. Ya, karena sekarang kan tidak dianggap mitranya kami, ya. Sama dengan PKH, kami juga tidak pernah koordinasi karena PKH dianggap adalah orangnya kementerian, dan memang betul kami tidak pernah koordinasi terkait data untuk PKH. Jadi ini problem yang kami alami di dinas sosial. Jadi kami sekarang jadi boneka saja dipindah, tetapi tetap kami menjalankan tupoksi kami sebagai pembantu bupati. Semua bisa diselesaikan dengan cara kami sendiri. Ya. Kemudian ini yang perlu dibuka ini, tupoksi ya masing-masing siapa yang melakukan tugas pendataan terkait perubahan DTKS ke DTSN. Tentu nanti BPS juga bisa memberikan penjelasan. Kemudian Pak Kabit juga apa yang didapatkan dalam Rakornas di Jakarta, di Kementerian Sosial juga bisa dijelaskan di forum ini supaya kita semua nyamanlah bekerja, tidak saling melempar tanggung jawab. Bahwa zaman-zaman ini sosial dia najaji, zaman-zaman BPS ini yang begini rumit, seperti itu Pak, ya kepala badannya. Jadi kita ini terbuka saja Pak, apa yang kita miliki sekarang kita buka di sini. BPS juga selaku penerima bantuan PBIJK dan APBD, ini juga yang perlu dibuka semua. Bagaimana tingkat kesulitan dan yang dicari parasit di sini adalah tingkat akurasi data. Ini yang perlu. Dan memang tidak bisa dipungkiri Pak Dewan bahwa di tengah masyarakat sementara memang bergejolak, ya, diakibatkan dengan perubahan DTKS ke DTSN. Karena saya sendiri yang ngalami, jujur. Saya punya saya punya keluarga, saudaranya menantu saya yang didata di belakang rumah sakit, nyata-nyata itu numpang di rumah dan tidak punya usaha.
dia masuk desil 6. Yang kedua di Cempa, adik ipar saya, ya, adik ipar saya menjual yang tinggal di gugu depan rumahnya orang tuanya, kok ibunya yang terima yang tinggal di rumah sapu, ini juga masuk desil 6. Sedangkan ini istrinya mertua saya almarhum, dia masuk desil kalau saya tidak salah desil 2. Nah dia penerima pensiun. Ini Pak, penerima pensiun. Ini bukti nyata yang kami temukan di lapangan. Setelah kami menerima informasi, laporan, ini baru di kalangan keluarga saya Pak, yang bisa cepat saya deteksi artinya kehidupannya, belum orang lain. Nah memang ini yang perlu kita luruskan nanti, seperti apa solusi yang akan dilakukan. Tapi setelah kami baca aturan dari pusat bahwa DTS ini memang masih bayi, masih tahap penyesuaian, dan akan nanti 3 bulan kemudian dilakukan lagi pemutakhiran. Jadi yang nanti yang dianggap memang betul-betul tidak masuk dan sesuai kondisi lapangan, ya mungkin bisa dilakukan verifikasi lagi di lapangan untuk diusulkan. Tapi yang pastinya nanti Pak Kabid yang dengan BPS yang lebih banyak paham tentang teknis, karena kami hanya pemangku kebijakan di kantor, yang melaksanakan tugas ini adalah Kabid Resos dan BPS ya, selaku teknis di lapangan. Seperti apa penentuan desil, tingkat kesejahteraan masyarakat. Kedua, pendata di lapangan yang kami juga perlu paham perasi, kami tambahkan bahwa ini oknum ya, oknum, bukan lagi lembaga kalau pendata ya, oknum, bagaimana sistem pendataannya di lapangan. Sehingga ada yang tidak terakomodir, ada yang sudah terakomodir tapi keluar, seperti apa teknis pendataannya. Ini barangkali yang perlu kita pahami semua. Supaya, karena sebagian pendata dari PKH menyebut bahwa kami dari dinas sosial. Makanya kami kena sorotan, kena semprot dari masyarakat. Karena pada saat dia turun mendata ditanya, dari mana ke ibu? Saya dari dinas sosial. Saya menyangkali Pak, karena saya memang tidak pernah koordinasi. Karena PKH menganggap dirinya bahwa dia adalah orangnya Kementerian Sosial, dan itu memang diakui. Tetapi secara kepala rumah tangga, ya Bapak harus komunikasi dengan kami sebagai mitra. Seperti itu Pak ya, sebagai mitra. Jadi makanya hasil data DTSN kami sama sekali tidak tahu. Kami tidak paham bagaimana cara menentukan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Pindrang ini Pak. Jadi makanya kita buka sesuai tupoksi kita masing-masing seperti apa nanti, dan hasilnya nanti bagaimana kita menyimpulkan rapat ini untuk mencari solusi yang untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Saya kira untuk sementara Pak, kami tanggapi dari Pak Rasid, Pandrita mungkin nanti bisa berkembang, dan selanjutnya mungkin menyangkut DTSN saya langsung saja serahkan Pak Kabid Pak untuk melanjutkan melanjutkan secara teknis apa hasil Rakornas yang diikuti di Jakarta. Jadi nanti Pak Kabid, Pak Sidik yang secara teknis menjelaskan. Persilakan. Ya, jadi penggunaan data DTKS, penggunaan data DTSN, transformasi dari data DTKS itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025. Yaitu, saya tidak masuk kepada bagaimana DTSN itu, nanti BPS yang mungkin akan lebih menjelaskan secara detail. Ya, nanti penjelasan lebih detail tetapi yang saya mau gambarkan di sini bahwa bagaimana DTKS dan bagaimana setelah DTSN, ya itu. Jadi data DTKS kita terakhir ya per April 2025 jumlah DTKS itu berjumlah 191.000 jiwa per April ya. Kemudian jumlah penerima PKH Triwulan 1 ya itu berjumlah 13.918 KPM. Jumlah penerima sembako atau BPNT Triwulan 1 berjumlah 22.608 KPM. Kemudian jumlah peserta PBIJK atau PBI APBN
itu berjumlah 172.369 jiwa. Itu kondisi DTKS kita terakhir sebelum beralih menjadi DTSN. Dan kemudian setelah menjadi DTSN, ya, itu data awal DTSN per Juni 2006, ya, setelah dilakukan ground check pertama di Maret, ya, itu maka di Kabupaten Pindrang terdapat keluarga sebanyak 142.000 dengan jumlah individu 430.332 jiwa. Ya, artinya semua penduduk Pindrang itu memiliki desil atau peringkat kesejahteraan. Itu. Yang terbagi menjadi desil 1 itu terdiri dari 9.556 keluarga dengan jumlah individu 30.405. Ini desil 1 masuk kategori sangat miskin. Ya. Kemudian desil 2. Desil 2 ada 13.647 keluarga dengan jumlah individu 47.876 masuk kategori miskin. Desil 2. Kemudian desil 3. Desil 3 itu ada 15.029 keluarga dengan jumlah individu 46.839 jiwa. Ini masuk kategori desil 3 atau biasa dikatakan hampir miskin. Kemudian desil 4. Ya, desil 4 itu berjumlah 13.877 keluarga dengan jumlah individu 45.363 jiwa. Ini masuk dalam kategori rentang atau menengah bawah. Ya. Kemudian desil 5 didapatkan hasil 14.617 keluarga dengan jumlah individu 45.166 jiwa atau dikatakan sebagai menengah bawah stabil. Ya, kemudian desil selanjutnya desil 6 sampai 10. Ya. Desil 6 10 itu dikatakan dia menengah ke atas dengan jumlah 60.656 keluarga atau sebanyak 190.295 individu itu. Kemudian dari data DTSN yang ada di Kabupaten Pindrang masih ada sebanyak 14.588 keluarga yang belum ada peringkatnya, belum ada desilnya. Ya. Kemudian yang setara dengan 24.259 jiwa. Ya, yang belum. Kemudian ada juga yang DTSN-nya non aktif sebanyak 20 kepala keluarga atau 126 jiwa. Ya. Kemudian jumlah desil 1 sampai desil 5 itu ada jumlahnya sekitar 216.649. Ya, berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 79/Hub/2025, maka masyarakat atau penduduk yang berada pada desil 1 sampai 5 memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial. Ya, jadi kalau dia desilnya desil 1 sampai 4, maka dia bisa diusulkan menerima bantuan PKH. Kalau desil 1 sampai 5 boleh diusulkan sebagai penerima bantuan sembako. Kalau desil 1 sampai 5 itu diusulkan menerima bantuan PBI atau BPJS APBN. Itu. Bagaimana implikasi ya setelah diterapkan DTSN ini di bantuan sosial? Ya, seperti tadi oleh Lapandita Center dikatakan ada beberapa orang yang keluar bantuannya. Ya, ada yang tidak menerima, ada yang banyak mengadu ke sosial tidak aktif BPJS-nya. Ya, itu. Jadi jumlah bantuan sosial ya setelah diterapkan DTSN ini adalah untuk penerima BPJS yang tadinya PBJ Kamaret itu 172.000, itu di bulan Juni itu tinggal 162.181. Jadi ada kurang lebih 8.000 lebih penghapusan. Kenapa dia dihapuskan? Karena berada pada desil 6 sampai 10. Begitu juga dengan PKH. Di data terakhir kami, di PKH itu ada 13.918.
informasi yang kami dapatkan dari Korkap PKH bahwa yang masuk dalam SP2AD tinggal 10.700. Ya, kami belum tahu perkembangan selanjutnya apakah ini ada penambahan SP2AD. Ya, tapi terakhir kami berkomunikasi bahwa SP2AD tinggal 10.000. Ya, jadi selisih itu berarti itu sudah tidak lagi menerima bantuan PKH. Kemudian untuk sembako, ya, data terakhir kami triwulan 1 itu 22.608. Ya. Nah, pada saat diterapkan desil ini, ya, maka sembako tinggal 16.866 atau ada selisih sekitar 5.742 yang penghapusan. Ini implikasi daripada diterapkannya desil ini. Artinya semua yang penerima bantuan sosial, PKH, sembako dengan PBI yang berada pada desil 610 itu sudah tidak layak lagi atau sudah tidak memenuhi kriteria lagi untuk menerima bantuan sosial itu. Nah, kemudian apa upaya-upaya yang telah dilakukan, ya, sehubungan dengan tadi bahwa ini banyak riak-riak di masyarakat, ya. Tentu kami dari dinas sosial, ya, tentu ada mitigasi atau langkah-langkah upaya yang kami lakukan terhadap riak-riak masyarakat yang memang ada tadi dikatakan margin errornya itu 20, ya, tingkat akurasi yang hanya sekitar 80%, ya, berarti ada 20 sampai 30% itu masih error, ya. Ya, itulah mungkin ada yang miskin betul tetapi ternyata di data masuk 610. Nah, ini yang perlu ada langkah-langkah yang ada, ya. Jadi sampai hari ini, ya, ada data Juli, ya. Data Juli itu ada kurang lebih 54 orang, ya, yang non-aktif BPJS-nya sementara di rumah sakit itu kami reaktivasi sebagai bentuk upaya, ya, mitigasi, ya, sebagai bentuk upaya tetap menolong orang yang tidak mampu. Itu memang sesuai dengan petunjuk dari pusat. Dan ada juga yang kami masukkan ke dalam PB APBD. Itu. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana kami meningkatkan akses masyarakat terhadap DTSN dan Bansos, ya. Jadi tadi sudah ada desil 1 sampai 5 yang memenuhi kriteria menerima bantuan. Kemudian bagaimana mereka masuk ke dalam bantuan. Jadi per Juli, ya, per Juli masyarakat yang datang mengadu ke dinas sosial dan kami fasilitasi pengusulan bantuan sosialnya termasuk BPJS-nya ada 150 jiwa. Kemudian dari kelurahan dan desa melalui operator desa masing-masing di tempatnya masing-masing itu ada 167 jiwa dan ada 20 KPM. Yaitu. Kemudian usulan pembaruan bagi masyarakat, ya, yang memiliki desil yang dirasa tidak berkesesuaian dengan kondisi ekonominya sendiri, maka boleh diusulkan pembaharuan. Ya, ada. Ya, contoh ada kemarin mengadu desilnya sampai desil 10 malah, ya. Setelah kami lakukan wawancara, ya, dia merasa saya tidak sampai desil 10. Kalau begitu silakan mengusulkan dirinya di desa kelurahan untuk dilakukan pembaruan. Dan itu sudah dilakukan. Sampai hari ini data yang ada dari 109 desa kelurahan sudah ada 31 desa kelurahan yang mengusulkan pembaharuan. Ya, pembaharuan desil. Ya, nanti ketika usulan pembaharuan desil masuk, itu setelah pengesahan oleh Bapak Bupati, ya, setelah ACC oleh Kementerian Sosial, datanya akan masuk ke dalam data pendamping, ya. Untuk selanjutnya nanti akan dilakukan GC kembali. Ya, setelah GC kembali, nanti akan ada proses musyawarah di desa kelurahan untuk dilakukan pengusulan. Ya, itulah upaya-upaya yang sampai hari ini dilakukan oleh dinas sosial untuk mengantisipasi beberapa dampak-dampak daripada bagaimana transformasi data DTKS menjadi data DTSN ini. Barangkali itu sementara dari kami yang bisa kami sampaikan. Saya lanjut sebelum tadi terkait dengan pertanyaan daripada Lapan Data Center terkait dengan BMBA penerima bantuan sosial, ya. Itu.
kami di dalam dashboard 6NG, kami hanya bisa melakukan pengecekan secara individu, kami hanya bisa memantau di dalam, tapi kami tidak bisa melakukan download atau rekap dan sebagainya. Kami bisa jawab kalau ada orang mengadu, saya terima PKH atau tidak, bantuan saya salur atau tidak, saya bisa jawab. Tetapi ketika diminta data, mana BMBA-nya, kami tidak bisa lakukan itu. Kami tidak bisa. Dan kami tidak diberikan kewenangan oleh pusat untuk mendownload itu. Tapi kami boleh memantau. Bahkan di setiap triwulan kami bisa tahu, ya, ada sekian yang tidak salur, ya. Tapi kita tidak bisa tahu BMBA-nya. Ya, mungkin di pihak Himbara, mungkin mereka yang punya data. Ya, itulah mungkin maksud pertanyaan daripada Laporan Data Center. Dibutuhkan data ini untuk sama-sama kalau memang ada kendala tertentu bisa dihubungi sehingga bantuannya tidak hilang. Karena bantuan sosial seperti ini ada masa waktu. Ketika masa waktu tidak diterima, tidak tersalur, maka bisa saja dianggap orangnya sudah tidak ada, akhirnya bantuannya hilang. Itu. Padahal mungkin ada kendala-kendala yang lain. Ada tenggang waktu 30 hari mungkin. Ya itu, tenggang waktu 30 hari. Barangkali itu dari kami untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang kita bicarakan tadi ini, mulai dari pembicara pertama sampai terakhir, semuanya bagus. Ya, kalau kita mendengarkan tadi secara teori, kan apakah? Ya. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Ada yang kategori 1 sampai 10 tidak sesuai dengan topoksinya dan kategori yang itu. Sehingga ada yang bisa mendapatkan bantuan, tidak dapat. Ada yang tidak bisa mendapatkan bantuan, dia dapat. Inilah yang menjadi masalah di masyarakat. Jadi intinya tidak usah ini dan itu. Yang jelasnya di masyarakat kita lihat apa yang terjadi. Karena itu yang jadi sorotan kepada LSM, kepada anggota dewan yang bersentuhan di masyarakat. Jadi intinya ini barang Bapak dan Ibu sekalian, ini abdesi, lebih tahu itu masyarakatnya desa itu bahwa ini tidak layak, kenapa dapat? Iya, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Iya, sportif saja. Oh saudara, ini warga saya tidak bisa dapat, kenapa dapat? Ini warga saya wajar sekali dapat, kenapa tidak dapat? Ini. Kapan tidak demikian itu tidak akan ada habisnya. Iya, itu saja intinya. Jadi saya minta dari abdesi itu tadi sudah banyak teori, tidak akan ketemu. Iya, yang terjadi di lapangan itu ada yang memang layak terima tapi tidak terima. Ada yang memang tidak layak tapi dia terima. Nah, inilah yang jadi masalah. Andai kata tidak ada itu, tidak ada masalah ini, tidak ada sampai di saudara kita ini, tidak ada. Cuma itu jadi masalah. Jadi saya harapkan dari abdesi itu adakan sosialisasi di masyarakat, baru buka mata kepala desa dan pasang telinganya, lihat yang mana yang wajar, yang mana yang tidak. Kapan tidak begitu? Biar bagaimanapun yang ada begini, tidak bisa. Iya, ekulai matu makutana kuane kade siaga itu anuta sikua amtuk kada masyarakat tedolai mimana kidoto apa siangi. Tapi kalau kepala desa itu pasti dia tahu. Iya, pasti dia tahu. Jadi kalau mau dengan ada dua cara tadi diusul bagaimana? Aja nanti jadi dia usulna. Masyarakat yang ada sekarang itu banyak aja nanti usul. Iya lagi di sekatania. Iya, apalagi Allah ke kantor desa saja sulit sekali. Jadi ada tadi di kepada saya, pemerintah setempat akan melihat secara dekat tidak bisa. Iya, tuh 5 komie. Biar berapa kali kita bertemu di DPR begini, begitu saja. Iya, saya kira demikian untuk sementara.